Assalamualaikum. Halo anak ibu, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat ya. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran mandiri. Anak ibu, sudah beberapa waktu kita tidak bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran secara mandiri. Gimana anak ibu? Nyaman tinggal di rumah selama ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua tetap semangat dalam belajarnya. Walaupun kita tidak ke sekolah, tapi kita tetap belajar di rumah. Nah anak ibu, sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari segala dosa kita semua. Nah anak ibu, pada hari ini ibu akan melanjutkan proses kegiatan pembelajaran kita secara online, yaitu karena beberapa waktu yang lalu ibu sudah menyampaikan materi, namun masih ada materi-materi kita yang belum tersampaikan oleh ibu. Maka di minggu ini ibu akan memberikan kembali materi pembelajaran yang harus kita pelajari sama-sama, karena ini menjadi suatu kewajiban kita untuk mempelajarinya. Nah anak ibu, minggu-minggu yang lalu sebelum lebaran kita sudah belajar, yaitu di tema 7 dan tema 8. Tapi masih ada materi di tema 7 dan tema 8 itu yang belum kita pelajari. Nah hari ini ibu akan berikan materi, yaitu pertama yaitu tentang materi matematika. Pembelajaran matematika di tema 7, yaitu kita tentang bagaimana kita mengurutkan banyaknya benda ya. Benda-benda itu ada kumpulan benda-benda dan jumlahnya, maka kita harus tahu bagaimana mengurutkan sesuai dengan jumlah banyak benda. Nah anak ibu nanti perhatikan ya. Nah ibu akan berikan nanti tugas kepada anak ibu, misalnya Ali membeli buah apel sebanyak 3. Kemudian ayahnya membeli lagi misalnya 4. Kemudian ibu tadi membeli lagi buah sebanyak misalnya 2. Nah bagaimana kita mengurutkan banyak daripada jumlah benda tadi? Nah anak ibu, kalau kita sudah tahu menghitung, pasti kita tidak mendapat kesulitan untuk mengurutkannya. Artinya kita mengurutkan banyak benda sesuai dengan jumlahnya. Nah misalnya tadi ada jumlahnya 2, ada jumlahnya 3, dan ada jumlahnya 4. Nah anak ibu harus bisa mengurutkan, misalnya urutannya dari yang kecil ke yang besar, dari yang besar ke yang kecil. Nah jadi anak ibu, ini ibu akan kasih tugas ya, karena anak ibu sebelumnya juga sudah belajar tentang bagaimana mengurutkan banyak benda, mengurutkan lambang bilangan ya. Nah ini adalah salah satu tugas anak ibu yang harus anak ibu kerjakan di rumah ya. Jadi minggu ini ibu akan kasih tugas. Nah ini ada lembar kerja, nanti anak ibu kerjakan lembar kerja ini. Perhatikan ya, ada jumlah gambar, yaitu ini ada gambar bintang, ada gambar bulan, ada gambar matahari. Nah gambar ini tidak ada tertulis jumlahnya. Nah maka anak ibu harus perhatikan sesuai dengan jumlah gambarnya. Nah misalnya gambar bintang, bintang ada berapa jumlahnya? Nah anak ibu tulis lambang bilangannya. Kemudian lihat lagi gambar bulan. Nah bulan ini juga ada berapa jumlahnya anak ibu yang terlihat. Nah kemudian lagi ada gambar matahari. Nah gambar-gambar ini anak ibu nanti urutkan ya. Tulis dulu, nanti
bilangannya urutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, misalnya ini nomor 1. Soalnya ada gambar bintang, bulan, dan matahari. Nomor 2 ada gambar telur, ada gambar tahu, ya. Kemudian ada lupis, ya. Jadi ini gambarnya sudah ada, tapi jumlahnya belum tertulis. Tapi anak ibu pasti sudah bisa menghitung. Nanti mana yang duluan kita tulis jumlahnya, misalnya jumlahnya 1, 4, 3. Nah, kalau yang dari yang terkecil berarti angka berapa dulu yang kita tulis. Nah, jadi anak ibu harus bisa mengurutkannya. Nah, ini salah satu tugas dari mata pelajaran tentang mengurutkan banyak benda sesuai dengan jumlahnya. Nah, kalau sudah anak ibu kerjakan ini, nanti anak ibu kirim ke grup lagi atau ke Japri aja, ke WA ibu, ya. Karena kalau nanti di WA grup, jangan-jangan nanti ada yang mencontek, ya. Jadi anak ibu kita harus kerja sendiri. Dan juga mengerjakan ini jangan disuruh mamanya. Jadi yang bekerja adalah anak ibu sendiri, ya. Mamanya hanya melihat dan membimbing anak ibu bagaimana mengerjakannya, ya. Tapi yang mengerjakan dan menulis adalah anak ibu sendiri. Ini yang anak ibu harus ketahui, dan ibu sangat mengharapkan daripada kegiatan anak ibu dapat bisa terlaksana dengan baik. Karena ini menjadi suatu tugas dan kewajiban kita di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah tugas dari mata pelajaran di tema 7, yaitu matematika tentang mengurutkan jumlah benda, ya, jumlah benda, ya. Nah, kemudian selain mata pelajaran matematika, kita juga belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu bagaimana kita mengetahui huruf-huruf. Nah, kalau kita sudah tahu dengan huruf, nanti kita akan membuat sebuah kata. Nah, bagaimana huruf-huruf itu kita susun menjadi sebuah kata yang benar. Nah, jadi anak ibu, bagi anak ibu yang sudah bisa membaca, pasti bisa mengerjakannya. Nah, ini kita sebelumnya sudah belajar bagaimana menyusun huruf. Misalnya asbun. Wah, asbun bunyi bacaannya. Kalau misalnya bunyi asbun artinya apa? Kan tidak tahu kita artinya. Nah, berarti kita harus paham kira-kira hurufnya bagaimana nyusunnya. Jadi harus kita susun supaya menjadi suatu kata yang benar, ya. Jadi huruf mana yang kita tulis duluan, itulah yang kita tulis. Jadi sehingga menjadi sebuah kata yang benar. Nah, ini ada lembar kerja anak ibu, yaitu tentang susunlah huruf menjadi kata yang benar, ya. Nah, ini ada di dalam soal nomor 1. Bacaannya hatba. Nah, hatba itu kata apa? Kita tidak tahu. Berarti ini salah susunan hurufnya. Nah, inilah yang harus anak ibu susun kembali menjadi sebuah kata yang benar, yang menjadi sebuah arti. Ya, jadi anak ibu harus susun. Di bawahnya ini ada kotak kosong. Nanti huruf-huruf ini anak ibu tulis kembali. Huruf apa yang kita tulis duluan sehingga menjadi sebuah kata yang benar, ya. Kemudian ada nomor, ini ada soalnya ada 5. Ya, 5 soal yang harus anak ibu kerjakan. Nomor 1, 2. Nomor 1 ini hatba. Kemudian nomor 2 benira. Nah, nih, ya, benira. Bacaannya tidak tahu apa arti benira. Kemudian nomor 3 cabang. Nah, ini cabang. Nah, cabang tahu, tapi ini masih salah menurut kata yang harus kita susun kembali menjadi sebuah kata lagi. Nah, ini lagi nomor 4 yaitu daipan.
Daipan. Nah, susun lagi hurufnya. Dan nomor 5 adalah Siba. Nah, ini nanti anak ibu susun menjadi sebuah kata-kata yang benar ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, anak ibu kirim ya melalui WA ibu. Nah, ini soal tadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada lagi sebuah tugas lagi anak ibu. Sudah berapa lama kita libur selama karena keadaan kita ini sedang dilanda musibah, yaitu adanya virus ya, virus COVID-19, corona ya. Nah, jadi anak ibu pasti sudah tahu dengan adanya musibah corona ini, makanya kita tidak bisa ketemu ya, tapi kita tidak putus asa, kita tetap bisa saling berkomunikasi melalui pembelajaran mandiri secara online ya. Jadi anak ibu pasti punya pengalaman yang banyak selama libur ya. Jadi anak ibu mohon kepada anak ibu semua bisa menuliskan sebuah cerita atau pengalaman ya. Anak ibu punya pengalaman, tulis di dalam kertas lembar ya. Nanti anak ibu kirim ke ibu. Cerita apa kira-kira cerita pengalaman anak ibu selama tidak sekolah, bagaimana perasaannya selama tidak sekolah. Nah, kemana aja, apakah pergi ke mall atau tiduran aja di rumah ya, atau belajar di rumah atau gimana. Nah, ini anak ibu ceritakan, tapi ceritanya ditulis di sebuah kertas dengan sebuah judul apa, misalnya judulnya rindu sekolah, misal salah satu contoh, misalnya rindu teman, misalnya gara-gara corona. Nah, itu ya, tulis judulnya sesuai dengan apa isi cerita kita. Nah, jadi anak ibu tulis nanti sebuah pengalaman anak ibu di sini. Ceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi selama anak ibu tidak ke sekolah ya. Nanti anak ibu tulis dengan rapi, tapi ingat menulisnya bukan mamanya, bukan kakaknya, bukan ayahnya, tapi yang menulis anak ibu sendiri ya. Kalau menulis mamanya, ibu tahu ya gimana tulisan mamanya, ibu pasti tahu. Nah, jadi anak ibu yang menulis tugas itu adalah anak ibu sendiri, karena ini menjadi syarat untuk nilai kenaikan kelas. Ini adalah minggu terakhir pembelajaran kita. Nanti setelah habis materi pembelajaran ini, kita ada nanti ibu kasih soal ujian semester 2 untuk ujian kenaikan kelas ya. Mudah-mudahan anak ibu semua bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian insya Allah kita nanti bisa ketemu pada saat yang tepat ya. Nah, ini tugas daripada menulis tentang pembelajaran juga bahasa Indonesia ya, tentang pengalaman anak ibu. Nah, kemudian ibu lanjutkan tugas berikutnya, yaitu di sini kita di rumah pasti mempunyai hewan ya. Selain kita belajar ke sekolah, kita juga punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan di rumah ya. Karena tanggung jawab itu bukan hanya di sekolah saja. Anak ibu juga punya tanggung jawab di rumah dan di sekolah dan di lingkungannya. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu untuk menuliskan ada 4 aturan di dalam merawat hewan ya. Ini sudah pernah kita pelajari, bagaimana kita merawat hewan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, apa manfaatnya. Jadi nanti anak ibu tulis 4 saja ya, yang anak ibu ketahui peraturan atau aturan di dalam merawat hewan-hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan itu banyak sekali anak ibu di rumah kita. Kucing, ayam, kambing, kerbau ya. Nah, anak ibu silakan bebas hewan apa yang anak ibu pilih, silakan, tapi bagaimana cara merawatnya. Nah, apa yang
harus anak ibu lakukan. Ya, bagaimana? Nah, anak ibu tulis misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi cukup 4 salah satunya ya, karena semua sebenarnya banyak aturan di dalam merawat hewan itu. Tapi ibu minta 4 saja anak ibu tulis di dalam lembar kerja ini. Nanti setelah anak ibu kerjakan, kirim ke ibu ya. Waktu anak ibu mengerjakan tugas, mohon kepada orang tuanya untuk dipoto, nanti kirimkan ke ibu, kemudian tugas yang dikerjakan juga dikirimkan ke ibu. Ya, ini sebagai bukti karena tugas ini, foto anak ibu akan ibu kirimkan ke Dinas Pendidikan ya. Nah, jadi ibu mohon kepada ibu, anak ibu semua dapat mengerjakannya dengan baik. Ini tugas daripada merawat hewan tadi ya. Nah, kemudian ada tugas satu lagi tentang matematika, yaitu tentang bagaimana kita menghitung, tahu jumlahnya, ya, menghitung bilangan, menjumlahkan bilangan, ya. Ini kita sudah tahu bilangan berapa, tentang penjumlahan, tentang pengurangan. Hari ini ibu mohon kepada anak ibu untuk mengerjakan soal tentang penjumlahan, menjumlahkan bilangan ya, jumlah ya, selesaikanlah soal penjumlahan di bawah ini tugas anak ibu. Nah, ini ada 5 soal yang anak ibu harus kerjakan. Jumlahkan dengan cara ke bawah ya, jumlahkan bilangannya, mana bilangan yang harus kita kerjakan dulu, itu yang harus kita kerjakan. Nanti anak ibu kalau sudah selesai kirim ke ibu ya hasilnya. Nah, ini dibuat ya, ditulis, bukan hanya hasilnya saja, tapi ditulis dengan soal-soalnya. Anak ibu nanti sudah tulis soalnya, kerjakan, jumlahkan bilangannya, kemudian foto, kirim ke ibu. Nah, ini tugas 1. Nah, tugas 1 lagi tentang pelajaran SBDP. Ya, SBDP ibu mohon, ini gampang. Tugasnya hanya membuat sebuah gambar. Ya, membuat gambar 2 dimensi, yaitu sebuah lukisan. Nah, lukisan ini ibu beri kebebasan kepada anak ibu untuk mengerjakannya. Gambar apa saja boleh anak ibu kerjakan ya. Silakan mau gambar waktu anak ibu sedang termenung karena COVID corona, boleh. Misalnya gambar anak ibu sedang bermain dengan adik, boleh. Gambar rumah anak ibu sendiri juga boleh, bebas anak ibu mau menggambar apa ya. Nanti tulis, buat gambarnya, diwarnai, kirim ke ibu. Oke, nanti anak ibu kerjakan ya. Ini untuk tugas daripada mata pelajaran yang belum kita kerjakan. Jadi anak ibu mohon kepada anak ibu, tugas-tugas tadi nanti lebaran soalnya akan ibu kirim ke WA, nanti lihat di WA ya, akan ibu kirim lembaran kerjanya, anak ibu tulis di kertas lembar, nanti foto atau di buku tugasnya ya. Nanti setelah masuk anak ibu kumpulkan, tapi anak ibu harus foto kirimkan ke ibu. Dan juga motonya ibu mohon yang mengerjakan anak ibu, bukan mamanya ya. Tolong bukan mamanya yang mengerjakan. Karena apa? Kan ibu tidak melihat, tapi dengan fotonya nanti ibu tahu bahwa anak ibu lah yang bekerja. Jadi untuk tugas minggu ini ada 4 mata pelajaran ya yang harus anak ibu kerjakan sesuai dengan tugas yang sudah ibu berikan tadi. Nanti akan ibu kirim soal-soal yang tadi ibu sampaikan yang harus anak ibu kerjakan. Nah, itulah yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini anak ibu paham. Kalaupun kurang paham, nanti anak ibu boleh tanya melalui WA ya. Nah, insya Allah akan ibu jawab ya. Nah, nanti di tanggal 16 ini pembelajaran ini sampai tanggal 10 ya. Sampai tanggal 10 kegiatan ini anak ibu nanti setelah dikerjakan cepat kirimkan ke ibu, karena ini mau ibu print
mau ibu kirimkan ke dinas pendidikan. Nah, kemudian bagi teman-temannya yang tidak punya WA, mohon bantuan dengan teman-temannya yang mengetahui temannya tidak bisa mengetahui informasi ini. Nah, mungkin hanya itu, dan saya mohon kepada orang tua, mari kita saling kerjasama untuk terlaksananya pembelajaran anak-anak kita agar terlaksana dengan baik. Sebelumnya ibu mohon maaf kepada orang tua murid yang banyak meluangkan waktu untuk mendampingi anak-anak kita di dalam proses pembelajaran mandiri ini. Sekali lagi, ibu mohon maaf jika apa yang ibu sampaikan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, terutama orang tua. Saya selaku guru, saya mohon maaf, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru yang wajib saya sampaikan. Mau tidak mau ini harus kita laksanakan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan saya. Di hari baik dan bulan baik ini, mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.